Jangan mengeluh tentang kemarin. Buatlah esok yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini. Dan agar hari ini lebih bermanfaat, sirami dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Jumat 14 Januari 2022 tertulis di Mazmur 36 ayat 7. Demikian dikatakan, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, sobokon aka dolok ni debatado hati guramu, doson aikna sumardo aka panghumu, di permudu hodo jolma doh pinahan ale jahoba. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, selain pemazmur telah mengalami kejahatan dari orang lain dalam konteks teks ini, di pihak lain pemazmur juga mengalami kebaikan Tuhan dan ia pun merenungkannya menjadi puji-pujian dan sekaligus mengakui imannya. Melalui puji-pujian pemazmur, kita akan merenungkan kembali tentang kasih setia Allah dan keadilannya. Sehingga kita tetap berpegang teguh pada kebenaran meski yang lain berbuat jahat dan meninggalkan kebenarannya. Pemazmur meyakini kemenangan orang fasik hanyalah semu, bukan kemenangan yang sesungguhnya. Bila ternyata mereka sekarang hidup dengan bergelimang harta, kebahagiaan, kesuksesan yang didapat dari kejahatan, mereka akan diperhadapkan dengan keadilan Tuhan. Dan pemazmur meyakini kita bahwa Tuhan itu adil dan setia. Suatu ketika orang-orang yang melakukan kejahatan itu pasti akan jatuh. Mereka akan dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Bisa Anda baca di ayat 13. Apa yang diungkapkan pemazmur ini bukan hanya menjadi teguran dan peringatan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan atau kecurangan dalam hidupnya, tetapi juga sekaligus memperingatkan orang benar untuk tidak jatuh dalam kesalahan yang sama hanya karena iri hati, kecewa terhadap kemenangan orang fasik. Kejahatan mereka bukan berarti membenarkan kita untuk berhak melakukan yang lebih buruk atau yang sama buruk dengan yang orang lain lakukan pada kita. Sebab sekali lagi Tuhan adalah adil dan setia. Dia yang akan menilai dan membalas semua perbuatan kita. Karena itu orang benar sekalipun untuk sementara hidup menderita karena ulah orang fasik, percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Jika kita melihat pegunungan, tentu kita juga bisa melihat pepohonan yang tertanam di sekitar permukaan pegunungan yang tinggi, yang memberikan kesejukan dan kesegaran bagi sekitarnya. Kesegaran itu dinikmati setiap orang dan hewan yang tinggal di sekitarnya. Kesegaran itu dinikmati baik yang kecil maupun yang besar, baik yang miskin maupun yang kaya, manusia maupun hewan. Oleh karena itu, melalui firman hari ini kita dapat mempelajari bahwa konsep keadilan menurut Alkitab berarti bukan hanya berpihak pada sebagian orang, melainkan kepada semua orang dan ciptaan. Mengorbankan orang-orang yang kecil, yang lemah, itu paling gampang. Berpihak kepada orang yang besar, yang berjabatan tinggi, yang beruang, itu sangat gampang. Tapi keadilan Allah bukan seperti itu. Keadilan dan hukum Allah adalah seperti gunung-gunung, bagaikan samudera raya yang hebat. Ini berarti bagi semua orang, bahkan kepada hewan juga berlaku keadilan Allah. Meskipun dunia yang kita tempati hari ini adalah dunia yang telah jatuh dalam dosa dan penuh dengan kejahatan, setiap hari kita mendengar, membaca atau menonton berita televisi tentang berbagai kejahatan di lingkungan kita, di kota tempat kita tinggal, di negara kita, serta di belahan lain dunia ini. Banyak orang yang melakukan kejahatan dan tipu daya dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan mereka. Jangan takut, karena keadilannya dan kesetiaannya akan dinyatakan pada akhirnya. Kita harus semakin sadar
dan yakin betapa besar dan berharganya kasih setia Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang mengenal Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih setia selalu menyelamatkan, melindungi, memelihara, dan menuntun kehidupan umatnya. Tuhan adalah tempat perlindungan paling aman di dunia ini. Mari kita belajar untuk tidak terpaku pada dunia di sekeliling kita yang sering nampak menakutkan. Sebaliknya mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ingatlah, kasih setianya begitu besar dan ajaib dalam hidup kita. Ingatlah bahwa di tengah dunia yang menakutkan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semakin kita menyadari kasih setia Tuhan, hati kita akan semakin melimpah dengan rasa syukur dan jiwa kita akan semakin merasakan ketenangan di dalam Dia. Sesungguhnya, naungan sayapnya adalah tempat perlindungan paling aman di alam semesta ini. Sadarilah itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memperkenalkan Engkau adalah Allah yang adil dan setia pada janji-Mu. Keadilan dan kasih setia-Mu berlaku bagi semua ciptaan. Oleh karena itu bimbinglah kami agar hidup dalam kasih-Mu, agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Terlebih dalam dunia yang penuh kejahatan ini, kami membutuhkan pertolongan dan bimbingan-Mu Tuhan. Tolonglah kami agar mampu menghadapi perbuatan dan perubahan zaman ini, tanpa melakukan perbuatan yang cemar di hadapan-Mu, agar kelak kami menjadi pemenang dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat menjalani hari-hari Anda dalam keadilan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.